Selamat pagi sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya berada di lokasi halaman belakang dari kantor kami, kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Kali ini kami akan menjelaskan tentang keberadaan dari hidroponik yang ada di lahan kami. Sahabat tani, kalau kita berbicara tentang hidroponik, itu merupakan salah satu teknologi dari pertanian urban farming, artinya pertanian dalam sistem perkotaan. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pertanian model perkotaan, salah satunya itu adalah pertanian dengan menggunakan sistem greenhouse. Dan di dalam greenhouse ini masih kami melakukan budidaya dengan sistem hidroponik. Untuk lebih jelasnya sahabat tani, mari kita lihat langsung saja ke dalam. Inilah sahabat tani greenhouse yang ada di halaman kantor kami. Jadi berbentuk setengah lingkaran ya, artinya berbentuk bulat. Ini juga dimaksudkan sebagai unsur estetika. Di atasnya juga ini menggunakan plastik UV yang tahan terhadap sinar matahari dan mempunyai masa atau masa yang lebih lama, maksudnya masa penggunaan yang lebih lama. Di samping itu, di depan dan di kiri ini juga menggunakan insektik yang tentu saja tujuannya adalah untuk menghalangi adanya hama yang masuk ke dalam lokasi hidroponik ini. Sahabat tani, berbicara tentang hidroponik, yang pertama ada beberapa tipe dari hidroponik sendiri. Yang pertama itu adalah tipe wick atau sistem sumbu. Terus yang kedua ada yang apung ya, sistem apung atau aquaponik. Sedangkan yang ketiga yang kami terapkan saat ini adalah sistem NFT. Jadi NFT itu adalah kepanjangan dari Nutrient Film Technique. Kata film di sini itu menunjukkan bahwa air yang digunakan sebagai media tumbuh di sistem hidroponik ini itu tipis. Boleh diistilahkan setipis film, kurang lebih 3-4 mili. Untuk itu bagaimana mengkondisikan supaya lapisan air yang di dalam pipa ini setipis itu, tentu saja harus ada pengaturan dari tingkat kemiringan. Seperti ini sahabat tani. Dari pipa ini ada kemiringan tangannya sebesar 5%. Artinya di setiap 1 meter panjang dari pipa ini ada kemiringan penurunan sekitar 5 cm. Jadi setiap 1 meter pipanya harus miring 5 cm. Seperti itu sahabat tani. Dan perlu diketahui juga bahwa sebenarnya pada sistem NFT itu harusnya menggunakan pipa seperti ini yang sistem kotak atau talang. Karena kenapa? Penampangnya di bawahnya itu flat atau datar, sehingga air yang hanya ketebalan film 5-4 mili itu dia dapat menyebar merata. Sedangkan yang di sini kami mencoba menggunakan pipa. Itu pun diameternya hanya 2,5 dim ya. Kami menggunakan 2,5 dim dan kita akan ikuti perkembangan ini apakah bisa maksimal dibandingkan dengan yang menggunakan talang flat. Kita tahu bahwa talang flat, katakanlah menggunakan talang yang punya rumah tangga itu dasarnya sekitar 11 cm. Sedangkan kita tahu bahwa penggunaan pipa ini dasarnya berbentuk cekung sahabat tani. Untuk itu semula kami menggunakan kemiringan tangannya 2,5 cm. Namun setelah kami pertimbangkan, kami naikkan levelnya menjadi 5% atau 5 cm per meter pipa ini. Instalasi hidroponik sistem NFT ini
kami menggunakan tandon yang sengaja kami letakkan di luar dengan maksud karena di ruangan ini suhunya agak tinggi, sehingga perlu kami mensiasati bagaimana tandon itu berada di lokasi yang terlindung dari sinar matahari sehingga suhunya dapat kita tekan. Kita tahu sahabat tani bahwa salah satu unsur keberhasilan dari budidaya hidroponik itu adalah suhu, baik itu suhu ruang maupun suhu dari air sendiri. Mari sahabat tani kita lihat dari mana tandon yang saya maksud itu nanti yang bisa mengalirkan ke instalasi yang ada di dalam greenhouse ini. Ini sahabat tani, tandon yang kami maksud. Tandon ini sengaja ditempatkan di luar dari unit greenhouse ini. Di atasnya diberi naungan supaya ini tetap dingin suhunya. Ini di dalam kami menggunakan drum sahabat tani, seperti ini. Jadi diharapkan pH airnya tetap dingin. Dan ini dialirkan menggunakan pompa dengan diameter setengah dim, seperti ini. Jadi ini tempat masuknya air dari tandon sahabat tani. Dari pipa yang setengah dim ini dialirkan menggunakan pipa bengkok atau kenik ini ke dalam pipa hidroponiknya ini. Dari masuknya ini sahabat tani, air yang ke dalam pipa ini nanti akan menghasilkan gelembung-gelembung atau riak air yang ada di dalam pipa. Sehingga dengan adanya gelembung, riak air ini akan memunculkan adanya oksigen terlarut dalam larutan yang ada di pipa ini. Jadi sahabat tani, karena larutan oksigen terlarut itu sangat dibutuhkan oleh tanaman melon ini dalam rangka respirasi atau pernafasan dari akar tanaman ini sendiri. Jadi perlu diatur sahabat tani dengan ketinggian tangan 5% ini memang nanti akan menghasilkan aliran yang cukup deras. Untuk tanaman kecil seperti ini, di mana perakarannya masih jarang, air ini masih mudah, larutan ini masih mudah menembus akar-akar di sepanjang pipa. Namun manakala tanaman ini sudah tambah membesar seiring dengan perkembangannya, akar ini pun juga nanti akan menebal. Sehingga kalau dengan kemiringan di bawah 5%, katakanlah 2,5%, ini susah atau sukar menembus ketebalan dari akar-akar tanaman ini sendiri. Sehingga sahabat tani, indikator ya, perlu diingat indikator dari pasnya posisi ketinggian atau kemiringan dari pipa ini sendiri nanti akan kelihatan adanya tanaman yang di ujung sendiri ini. Bila kita bandingkan dengan tanaman yang ada di belakang sendiri dari pipa ini, itu pertumbuhannya seragam. Jadi manakala di sini saja yang tinggi sementara di belakang itu tanamannya rendah, berarti pipa ini terlalu tinggi. Di ujung akhir pipa ini sahabat tani, ini adalah outletnya. Jadi ini tempat pembuangan air, maksudnya ini air yang memang dialirkan kembali ke dalam tandon. Yang perlu diingat sahabat tani, dalam rangka kita mengatur posisi ketinggian dari air yang ada di dalam pipa ini, posisi dari pipa pembuangan ini perlu kita atur sedemikian rupa. Jadi jangan sampai ada di tengah. Kalau ada di tengah dari diameter penutup pipa ini, paralel ini, nanti airnya akan tebal sahabat tani. Sehingga ini perlu digeser agak ke bawah posisi seperti ini. Karena hidroponik ini kita tanami dengan melon, sehingga ini butuh tiang rambat. Dalam hal ini kami tiang rambatnya menggunakan cukup dengan tali sahabat tani, yang di atas kita pancangkan kawat yang agak besar supaya kuat menopang batang dari tanaman melon itu sendiri. Cukup saja menggunakan ini, dan jarak tanam yang kami gunakan sahabat tani ini adalah 40 cm antar tanaman, sedangkan jarak antar pipa ini 50 cm.
Salah satu komponen yang kami juga gunakan di lokasi greenhouse ini adalah sprinkle ya, alat sprinkle kabut. Nanti ini instalasinya ke sini sahabat tani. Jadi air ini akan dialirkan ke spuyer ini seperti ini. Tujuan dari pemasangan sprinkle kabut ini sahabat tani yaitu untuk menurunkan suhu ruangan yang terlalu ekstrim atau terlalu panas. Varietas melon yang kami gunakan di sini sahabat tani, kami mencoba ada 2 varietas. Untuk yang 2 jalur atau 4 pipa ini kami menggunakan varietas itu Red Aroma. Yang sebelah ini ada 2 pipa ini kami menggunakan varietas Jirok. Jadi kalau Jirok ini deskripsinya dia mempunyai jaring atau net yang tebal dan kasar sahabat tani, serta rapat ya. Jadi tampilannya sangat bagus. Terus daging buahnya ini purin. Dan yang tak kalah pentingnya ini adalah breaknya. Breaknya luar biasa sahabat tani, ini bisa mencapai 14 sampai 15. Sedangkan yang ini sahabat tani, seperti yang saya sebutkan tadi, ini varietasnya adalah Red Aroma. Deskripsi dari melon Red Aroma ini tentu saja sesuai dengan namanya, ini mempunyai aroma yang kuat. Terus yang kedua, dia juga sama mempunyai jaring yang kasar, tebal, rapat. Cuman warna dagingnya lebih menarik. Warna dagingnya ini hampir merah sahabat tani, sehingga namanya sesuai dengan namanya adalah Red Aroma. Dan kelebihan yang lain ini adalah tahan terhadap virus Gemini. Ini lebih tahan terhadap virus Gemini, terus juga tahan terhadap serangan hama kutu kebul atau Basia tabiasi. Karena tanaman ini masih muda sahabat tani, jadi nutrisinya kami masih atur rendah. Saat ini masih di kisaran 800 ppm. Nanti seiring dengan perkembangan tanaman, tentunya nutrisi ini akan kami tingkatkan sampai pada fase pembuahan, perbesaran buah. Nanti targetnya ini antara sekitar 1750 ppm sampai dengan 1800. Demikian sahabat tani yang dapat kami sampaikan. Untuk pemeliharaan selanjutnya akan kami tayangkan pada video-video selanjutnya, dan semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.